Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membuat konten tentang apa sih aktivitas saya setelah saya tidak lagi menjabat sebagai komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, saya ini seorang ASN, Pemprov DKI Jakarta. Jadi SK saya harus dihidupkan dulu oleh Pemprov DKI Jakarta setelah 5 tahun. Ya, menggunakan SK Presiden menjadi komisioner, maka sekarang Pemprov DKI Jakarta harus menghidupkan kembali SK saya sebagai ASN. Nanti kalau sudah dihidupkan baru penempatan, dan saya rencananya akan berkiprah ya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan ya, insya Allah nih saya tidak menjadi guru atau kepala sekolah, tapi akan memulai karir baru sebagai struktural di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, ikuti terus ya video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, setelah saya mendapatkan SK pemberhentian dari Presiden ya di akhir Desember, kemudian ada serah terima jabatan, berikutnya lagi adalah lepas lambut ya pada tanggal 4 Januari 2023. Maka aktivitas saya berikutnya adalah satu ya, saya dengan keluarga ya berlibur. Kebetulan libur akhir tahun kemarin ya, jadi kita berlibur tahun baru. Setelah berlibur saya lanjutkan dengan saya membuat konten-konten positif, karena saya kan memang konten kreator ya, saya YouTuber. Jadi saya membuatlah berbagai jenis konten tentang pendidikan dan anak ya. Lalu saya juga masih menjadi narasumber di berbagai media, baik cetak, online maupun elektronik ya. Jadi saya masih ada beberapa narasumber di TV, dan orang akan mengenal saya sekarang sebagai pemerhati anak, atau beberapa media menulisnya sebagai child expert ya. Nah, itu yang sekarang sering terlihat ya bagi pihak-pihak yang mengundang saya, misalnya menjadi narasumber di webinar atau menjadi narasumber di media cetak maupun elektronik dan online. Nah, selain itu ya, selain membuat konten dan menjadi narasumber, ya tentu saya tetap fokus juga gitu ya, mempersiapkan atau proses melakukan ya pengurusan terus nih ya, memantau terus penempatan SK saya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Doakan ya teman-teman. Tahun 2022 sudah berlalu, baru saja berlalu. Tahun 2022 itu banyak sekali catatan dalam hidup saya. Ada hal-hal penting, hal-hal besar yang terjadi pada tahun 2022. Namun catatan saya sebenarnya 5 tahun terakhir ya, itu sesuatu yang membuat saya ya, terutama di tahun 2022 ini, itu membuat saya menjadi banyak belajar. Saya menjadi lebih pintar, saya merasa lebih kuat ya, saya juga merasa lebih mampu atau memiliki skill dalam upaya menyelesaikan masalah. Ternyata dalam hidup kita itu ketika kita ditempa ujian, ketika kita dapat masalah-masalah, sampai pada satu titik masalahnya itu sampai pada titik yang sangat berat bagi kita, tapi ternyata ketika kemudian masalah itu bisa sampai titik di bawah ya, kemudian tiba-tiba selesai, ada solusi, langsung mengalir penyelesaian-penyelesaian. Jadi betul sih janji Allah bahwa di saat kita mendapatkan kesulitan ya, maka nanti akan datang kemudahan. Dan itu kemudian terjadi. Ada sesuatu yang saya sangat syukuri di 2022. Hal yang ternyata Allah tentu lebih tahu ya, skenario Allah lebih indah, Allah lebih tahu apa yang saya butuhkan. Dan saya juga baru menyadari kemudian bahwa ya inilah waktunya, saatnya saya melakukan pengabdian yang berbeda dalam hidup saya dari sebelum-sebelumnya. Saya pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi komisioner KPAI, kemudian saya juga bertahun-tahun menjadi Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, dan sekarang saya akan memulai tugas pengabdian yang baru. Apa itu? Ya rahasia ya, nanti kita ikuti terus saja dalam video ini ya. Saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini memberikan keberkahan untuk kita semua, membuat kita menjadi jauh lebih baik
lebih baik dan lebih baik. Karena harusnya yang berhak untuk kita bandingkan dengan diri kita adalah bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Tahun yang lalu seperti apa dan tahun yang tahun ini akan seperti apa. Saya akan berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, akan terus baik, dan jangan lupa untuk bahagia, untuk terus bahagia melakukan apa yang saya suka, apa yang saya mau, dan apa yang membuat saya bahagia, tapi bermanfaat untuk orang lain. Di pikiran saya saat ini adalah berbuat baik, bermanfaat, minimal bagi lingkungan terdekat kita. Kalau bisa ya tentu bermanfaat bagi negeri ini, bagi anak bangsa ini. Oke, sekali lagi selamat tahun baru 2023 dengan semangat baru. Oke, demikian video ini ya. Demikian ya. Jadi saya sambil menunggu itu tetap punya berbagai kegiatan ya, berbagai aktivitas yang tentu positif. Yang pasti saya terus ya bekerja untuk kepentingan terbaik bagi anak ya. Pokoknya isu-isu pendidikan dan anak. Oke, jika bermanfaat jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.